Alam dunia itu alam yang dekat, alam yang sekarang ini yang kita hadapi. Makanya kita hidup di dunia ini jangan santai, ya, jangan santai, karena kita hidup di dunia ini adalah berada di punggung usia kita, yang setiap detik berjalan terus, nggak pernah berhenti itu. Makanya kalau kita santai-santai, nanti aja kawin kalau udah sekian umurnya. Nanti saya mau kerja dengan tekun kalau sudah umur sekian. Ini keburu kita dilibas oleh waktu kita belum bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba umur kita sudah 30 tahun, sudah 35 tahun, nggak terasa. Jadi kita harus berpacu di dunia ini. Kalau kita memang mau belajar yang tekun. Mau bekerja yang tekun. Mau ibadah yang tekun. Ya, kalau mau kawin cepat kawin, jangan pakai tunggu-tunggu. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti dilibas oleh waktu kita ini. Jadi jangan santai kita hidup, ya. Sebab tiba-tiba kita sekarang terasa, ya Allah saya sudah setengah abad ini. Iya kan? Ya Allah saya sudah 45 tahun ini. Perasaan kita masih muda aja, baru kemarin aja. Ya. Nah, sedikit lagi akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dapat kita pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan santai hidup nih, anak-anak muda, kalian jangan santai. Selesai sekolah, mau kerja, ya, mau lanjutin. Nanti aja nunggu setahun. Setahun itu waktu sayang sekali. Jangan ditunda-tunda. Jangan lalai, jangan santai kita hidup ini. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 45 itu, di dalam mukadimah saya sampaikan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in. Berilah perumpamaan kepada mereka, pada manusia, khususnya pada ayat ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang lalai. Masalah hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia kamain. Seperti apa main? Maun, ma'an. Sama artinya, membeda harokatnya aja. Air. Seperti air. Kehidupan dunia ini seperti air. Air itu wataknya, dia akan mengalir terus, mencari tempat yang rendah. Kehidupan dunia itu terus berjalan tanpa henti. Kalau kita yang berhenti, al waktu kasai di dalam takwahu kotoaka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang itu, kamu yang akan dibunuh oleh pedang itu. Jadi waktu itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Waktu hanya bisa diisi. Kalau hari ini kita tidak isi, dia lewat tanpa arti, tanpa guna, tanpa manfaat. Jangan santai hidup. Sifatnya air mengalir terus, dia akan mencari tempat yang rendah. Begitu juga kehidupan dunia ini, ya, itu akan terus berjalan. Kemudian air sifatnya itu apa? Dia tidak berada dalam satu keadaan. Kalau lama dia akan keruh. Dia lama akan keruh. Begitu juga kehidupan dunia. Ini akan berputar. Kadang kita kaya, kadang kita susah. Kadang kita banyak duit, kadang kita kebanyakan kita sempit duit terus, ya. Ya. Begini, kadang dulu orang itu kaya ketika sama-sama anak-anak nih. Orang tuanya hebat. Hartanya banyak.
Kena lalai, kena lupa, orang tuanya meninggal, habis miskin. Ada nggak yang gitu? Bola. Kencang banget Bang. Ya. Ada yang dulu ya kita anggap kerek dah. Ya, kalau main juga sama kita sering dicengin tuh bocah. Pas jadi orang gede, apa pas sudah dewasa, ekonominya mapan. Pak RT aja kenal mapan. Pejabat. Ya, mapan ekonomi. Begitulah kehidupan dunia ini. Ya, anzalnahu minas sama, kami turunkan dari langit. Fahtal atau bihinabatul ardi. Kemudian bercampur dia dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Sehingga kelihatannya kalau sudah turun hujan, maka tumbuh-tumbuhan akan hidup dengan subur. Ya, jadi rumput langsung menghijau, tumbuh-tumbuhan pohon-pohon langsung menghijau dan sangat memukau. Itulah kehidupan dunia. Fa asbaha hasiman tadruhur riyah, maka jadilah dia kering. Betapa cepatnya, kemarin masih hijau, masih memukau, masih menakjubkan, kita pandang, kita lihat, tiba-tiba dia sudah kering, sudah pada rontok, kisut. Mulailah sedikit demi sedikit nih, ya kan? Badan kita kelihatannya sih kata orang, bapak awet muda, ya padahal uban sudah bertabur, ya sudah, kepala isinya udah kembang jambu melulu. Apa jenggot juga udah nggak ada yang putih, nggak ada hitam ya. Nah, dia akan cepat diterbangkan oleh angin. Begitulah kehidupan dunia, cepat sekali, sebentar sekali. Apalagi umur kita nggak tahu kapan ini batas kontrak kita dengan malaikat Israel nih. Kontraknya nanti ngusir malaikat Israel. Kita lagi enak-enak nih, sudah gagah-gagahnya usaha, sudah maju-majunya, tiba-tiba, hai Fulan, kamu kontraknya udah habis. Ya, kata kita, enggak, saya lagi bisnis saya nih mau gol. Ya, yang nggak bisa begitu. Kalau memang hari ini kamu selesai waktunya. Iya, ditarik, dipaksa. Kayak orang ngontrak udah 3 bulan nggak bayar. Ya. Kalau manusia mungkin masih ada toleransi, ya Pak, mungkin minggu depan saya bisa, ya dah, saya tunggu sampai minggu depan. Nah, begitulah kehidupan dunia, betapa cepatnya, ya. Maka dari itu kita harus segera melakukan sesuatu yang dapat kita lakukan untuk kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Jangan santai Pak. Jangan santai anak-anakku sekalian nih, yang muda-muda nih. Jangan santai, kalian kerjanya nongkrong, begadang, usianya habis sekali. Apa manfaatnya? Coba, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ada manfaatnya nggak itu? Tinggalin yang gak manfaatnya. Sementara kita ke depan itu, Masya Allah, ya, kehidupan ke depan semakin kompetitif. Ya, sementara orang-orang yang tidak siap ilmunya, siap mentalnya, dia akan tersisihkan dia di pojok-pojok nanti. Ya, pinggir-pinggir sawah, jadilah mewah. Rumah di pinggir sawah. Mending kalau masih ada tanah di pinggir sawah. Kalau nggak ada, inilah yang perlu dicamkan oleh kita semua. Jangan santai hidup ini. Lakukan. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, para pendahulu kita, itu hidupnya nggak santai. Yang santai terlibas, dia nggak ada manfaatnya dunia dan akhiratnya. Nanti kita di akhirat menyesal selama-lamanya kita. Waktu kita itu setiap sehari semalam 24 jam. Dalam kitab An-Nasaidiniyah itu dijelaskan, setiap 1 jam itu dibuatkan 1 kotak, 1 peti. Kalau yang diisi dengan perbuatan yang maksiat, itu isinya adalah gelap gulita. Kalau yang kosong, yang kagak diisi dengan kebaikan, gak diisi dengan maksiat, itu kosong.
Kalau diisi dengan perbuatan baik, dia akan bercahaya. Masya Allah. Nanti itu setiap hari 24 jam diisi dengan apa tuh? Ya, usia kita. Nah, sekarang kita introspeksi pada diri kita sekalian. Ya, 24 jam ini kita gunakan untuk apa? Kalau mau olahraga. Ada gunanya kan? Sehat kita. Ya kan? Kalau ngobrol, begadang, apa gunanya? Tinggalin. Gak ada gunanya. Ya kan anak muda Ustaz. Anak muda itu masanya untuk berkarya, masanya untuk mencari ilmu, masanya untuk berusaha, bukan masanya untuk leha-leha. Kalau nanti mudanya kita leha-leha, tuanya kita mau ngapain? Kan ada pepatah begini nih. Ya, belajarlah di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang. Makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Ya, belajarlah di waktu pagi. Di waktu pagi ini maksudnya di waktu kita masih muda, belajar yang rajin, yang tekun. Nanti kalau sudah belajar, baru kita bekerja. Kalau belajarnya sudah bagus, ya punya pengetahuannya, ijazahnya, kita akan bisa bekerja di siang hari. Bisa bekerja di siang hari, karena kita punya kompetensi. Kemudian kalau kita sudah bekerja, nanti siang sorenya kita makan. Malamnya kalau kita makan, kita bisa tidur. Sebaliknya, kalau pagi kita nggak mau belajar, sore mau kerja, mau kerja apa? Kalau sore dan siang kita nggak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore kita nggak makan, malam nggak bisa tidur, ya kan? Nggak bisa tidur. Artinya apa? Kalau waktu muda kamu leha-leha, nanti di waktu dewasa kamu nggak bisa kerja apa-apa, gitu. Nanti kalau nggak bisa kerja, nanti sore mau makan apa? Nanti kalau mau makan apa? Nanti kita nggak makan apa-apa. Kalau kita mati, kita nggak punya apa-apa. Alamat lah udah gini kita nih kalau mati nih. Alamatnya apa? Sengsara udah selama-lamanya. Ya, manfaatin waktu kita sebaik-baiknya. Jangan santai, hidup ini jangan santai. Ya, kerjakan apa yang dapat kita kerjakan sekarang. Yang mau berusaha, yang mau belajar yang benar. Sayang waktu kita tuh. Kalau sampai kita ya leha-leha, ya. Inilah yang mungkin dapat kita petik pelajaran agar supaya kita dapat menghargai waktu. Karena umur ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita, umur kita itu adalah pemberian Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini aja sedikit. Ya, saya mohon maaf. Mungkin malam ini saya bisa, malam-malam berikutnya mungkin sudah kayaknya sampai Selasa Kamis mungkin baru bisa bisa datang lagi. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dikurangi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi